Siapa sangka, laga pembuka All England 2026 justru membuka duel sesama Indonesia yang bisa mengguncang peta ganda putra dunia. Malam ini, panggung All England 2026 langsung panas, karena Fajar Fikri datang dengan aura tenang yang bikin lawan gelisah sejak servis pertama. Lawannya bukan pasangan biasa. Ong Theo dari Malaysia terkenal bertahan rapat dan sering memaksa duel panjang sampai lawan kehilangan kesabaran. Kejutan muncul cepat. Fajar Fikri tidak terpancing adu cepat. Mereka membaca arah shuttlecock dulu, lalu menyerang pada momen paling aman. Pola itu terlihat sejak rally awal. Ruang depan net ditutup rapat. Ong Theo dipaksa mengangkat bola dan ritme favorit mereka langsung rusak. Game pertama terasa satu arah, bukan karena lawan lemah, tapi karena eksekusi Indonesia nyaris tanpa celah dan minim kesalahan sendiri. Fajar menyebut fokus poin demi poin jadi kunci, terutama saat laju shuttlecock berat dan serangan mentah justru bisa jadi bumerang. Disinilah kedewasaan Fajar Fikri terlihat. Mereka mengontrol tempo, menahan ego, lalu mencuri momentum ketika lawan mulai terlambat bergerak. Banyak yang mengira menang street game berarti mudah, padahal keputusan taktis seperti inilah yang biasanya menentukan hasil turnamen besar. Saat pasangan Malaysia mencoba menaikkan tekanan dengan drive cepat, Fajar Fikri tetap rileks dan tidak keluar dari pola permainan utama. Rileks tapi tajam. Kombinasi itu berbahaya karena lawan merasa punya celah, padahal setiap celah sudah dijaga lapis kedua. Game kedua sempat ketat. Ong Theo menekan dari belakang dengan smash silang keras untuk memecah pertahanan dan menguji komunikasi Indonesia. Respons Fikri sangat rapi. Blok halusnya membuat bola turun pendek, memaksa lawan maju mendadak lalu kehilangan posisi menyerang. Setelah itu Fajar mengambil area depan, melakukan intercept cepat yang mengubah rally bertahan menjadi serangan balik efektif dalam hitungan detik. Momen transisi itu jarang terlihat di highlight, padahal di lapangan justru fase itulah yang sering menentukan siapa pengendali pertandingan. Menjelang poin akhir, ekspresi Fajar Fikri tetap datar, seolah belum menyelesaikan apa-apa meski lawan mulai terburu-buru. Ketenangan itu menular ke kualitas pukulan. Tidak ada angkatan panik, tidak ada penempatan asal. Semuanya tetap terukur sampai match point. Skor street game menegaskan satu pesan kuat. Unggulan kelima Indonesia datang bukan sekedar membawa nama, tetapi rencana matang. Mereka membawa paket lengkap, disiplin taktik, komunikasi rapat, dan keberanian menahan risiko saat kondisi lapangan tidak ideal. Kemenangan ini membuka jalan ke duel berikutnya, melawan Raymond dan Joaquin, pasangan Indonesia yang sedang naik daun dan penuh energi. Inilah sumber drama berikutnya. Duel sesama Indonesia selalu rumit, karena masing-masing tahu kebiasaan, pola servis, dan titik rawan lawan. Secara teknis, Raymond dan Joaquin punya keberanian ambil resiko tinggi, cocok untuk mengacaukan ritme pasangan mapan jika diberi ruang. Namun, pengalaman panggung besar tetap senjata mahal. Fajar Fikri berkali-kali melewati laga ketat dan paham cara meredam euforia lawan. Jika pertandingan nanti berubah jadi adu sabar, keunggulan biasanya condong ke pasangan paling konsisten menjaga kualitas servis dan return. Indikator itu sudah terlihat melawan Ong Theo. Sentuhan awal Fajar Fikri sangat bersih, sehingga rally pembuka sering langsung berpihak. Ada satu faktor penting lain, chemistry keduanya terasa natural. Keputusan siapa mengambil bola sering terjadi tanpa ragu sepersekian detik. Komunikasi nonverbal seperti itu hanya lahir dari jam terbang panjang, dan nilainya sangat mahal di All England 2026. Bila performa ini terus naik, bukan hanya tiket ke babak lanjut yang terbuka, peluang menuju fase penentu juga semakin nyata. Tentu jalannya tetap berat. Lawan berikutnya bisa memaksa rally lebih keras, tetapi fondasi permainan Indonesia saat ini terlihat kokoh. Menariknya, kemenangan penting ini tidak dibangun dengan gaya berisik, melainkan ketelitian, kesabaran, dan eksekusi sederhana berulang. Itulah alasan banyak pelatih menyebutnya kemenangan dewasa, karena kontrol emosi berjalan seiring dengan kontrol teknik sepanjang laga. Di media sosial, sorotan terbesar memang angka skor, tetapi pelajaran utama ada pada cara Fajar Fikri menolak bermain terburu-buru. Mereka paham kapan menekan, kapan menahan, kapan mengubah arah serangan, detail kecil yang menentukan nasib turnamen besar. Pertanyaan sekarang, apakah momentum ini cukup kuat untuk menaklukkan Raymond dan Joaquin yang lapar pembuktian di panggung besar? Pertanyaan itu valid. Pasangan muda biasanya bermain lepas tanpa beban, sedangkan unggulan membawa ekspektasi dari publik luas. Jika pola rapi seperti melawan Ong Theo tetap terjaga, Fajar Fikri punya modal kuat mengunci jalur serangan lawan sejak awal. Kuncinya ada di 3 pukulan pembuka rally. Siapa memegang inisiatif di fase itu biasanya mengendalikan pertandingan secara keseluruhan. Dalam laga tadi, Indonesia unggul di aspek tersebut.
terutama return service yang diarahkan ke titik memaksa lawan bergerak miring. Gerakan miring berulang membuat tenaga cepat terkuras, lalu akurasi menurun, dan lawan akhirnya mengangkat bola terlalu nyaman di sambar. Jadi, kemenangan ini bukan sekedar lolos babak 32 besar, melainkan sinyal kesiapan berburu pencapaian lebih tinggi. Apapun hasil laga berikutnya, malam ini Fajar Fikri sudah mengirim pesan keras. Mereka datang dengan misi nyata di All England. Undian neraka All England 2026 memaksa Terry Gloria dan Sabar Reza menantang raksasa dalam duel yang bisa mengubah peta ganda Indonesia. Undian All England 2026 resmi keluar, dan sorotan pertama langsung menabrak pasangan lintas negara, Haeyong Kaiteri dan Gloria Emmanuel Wijaya. Mereka tidak diberi pemanasan, karena lawan pembuka adalah Feng Yanze dan Huang Dongping, pasangan Cina yang duduk di puncak ranking dunia. Artinya babak awal terasa seperti final cepat, sebab tekanan datang sebelum rally panjang terbentuk, dan satu ragu saja bisa dibayar mahal. Meski begitu, Terry Gloria datang dengan modal semifinal German Open, jadi mereka membawa rasa percaya diri, bukan status penggembira yang pasrah. Kalau mereka bisa menumbangkan Feng Huang, jalan berikutnya tetap panas, dengan potensi bertemu Chen Xinchang Chi, atau pasangan Denmark Vestergaard Busch. Jadi sektor ganda campuran langsung menyala, dan kata kunci malam ini jelas, keberanian mengambil bola depan saat lawan mencoba menguasai tempo. Di ganda putra, situasinya tidak kalah menegangkan, karena Sabar Karyaman Kutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani mendapat undian yang sama keras. Walau berstatus unggulan ke-7, mereka harus membuka laga melawan Christo Popov dan Toma Junior Popov, pasangan Prancis yang sedang menanjak tajam. Rekor pertemuan memang menguntungkan Indonesia, tetapi itu terjadi sebelumnya. Sementara sekarang Popov bersaudara baru mengantar Prancis juara beregu Eropa. Mereka juga baru tampil di final German Open sesama Prancis, dengan Christo keluar sebagai pemenang. Sinyal bahwa level kepercayaan dirinya sedang tinggi. Sabar Reza wajib menjaga start game pertama, karena saat tertinggal awal, lawan tipe Popov biasanya makin leluasa memaksa rally cepat yang melelahkan. Kunci lain ada di penerimaan servis, sebab detail kecil itulah yang sering menentukan apakah ritme pertandingan dikendalikan Indonesia atau dicuri lawan. Jika Sabar Reza lolos, babak 16 besar sudah menunggu dengan opsi berat, Takurohoki Yuko Kobayashi atau Chen Zirei Lin Yuchie. Tidak ada jalur ringan, jadi setiap poin pembuka memiliki nilai besar, karena kemenangan dini bisa mengubah arah mental sepanjang pekan kompetisi. Untuk Terry Gloria, chemistry lintas negara akan diuji habis-habisan, terutama saat rally kacau memaksa keputusan instan di depan net. Untuk Sabar Reza, disiplin transisi menjadi nyawa. Jangan sampai bola tanggung di tengah memberi Popov kesempatan memukul keras tanpa tekanan blok. Banyak yang menyebut ini undian buruk, tetapi justru dari pertandingan semacam inilah kejutan besar biasanya lahir dan mengubah narasi turnamen. Bayangkan dampaknya bila dua pasangan ini sama-sama lolos. Indonesia langsung mendapat status ancaman serius, yang membuat lawan berikutnya bermain lebih tegang. Namun skenario indah itu menuntut eksekusi dingin, bukan sekadar semangat, karena All England menghukum kesalahan sederhana lebih cepat dari turnamen biasa. Pelatih pasti menekankan komunikasi non-stop, servis rapi, dan keberanian menyerang bola setengah matang sebelum lawan sempat menata pertahanan rapat. Duel Terry Gloria melawan Feng Huang bahkan terasa seperti ujian identitas. Apakah mereka siap berdiri sejajar dengan elit ganda campuran dunia? Sementara laga Sabar Reza kontra Popov bersaudara menjadi pertaruhan reputasi, karena status unggulan harus dibuktikan lewat permainan, bukan angka bagan. Jika Indonesia menahan tekanan di fase awal, peluang melaju tetap terbuka, meski jalurnya dipenuhi nama besar dengan pengalaman panggung tinggi. Jika terpeleset, pelajaran teknisnya tetap mahal dan penting, karena benturan langsung dengan level elit mempercepat evaluasi untuk turnamen berikutnya. Tetapi malam ini fokus kita hanya satu, menunggu apakah keberanian bisa menumbangkan favorit, karena All England jarang memberi ruang bagi keraguan. Fans badminton Indonesia pasti paham, kita tidak menunggu laga biasa, kita menunggu momen yang bisa dikenang sebagai pembuka paling brutal musim ini. Saat lampu arena menyala, ranking bisa kehilangan arti, dan yang tersisa hanyalah ketenangan, disiplin, dan keberanian memukul bola sulit. Karena itu,
Setiap pasangan Indonesia wajib menang dari kepanikan lebih dulu, sebelum mencoba menang dari lawan di sisi seberang net. Terry Gloria harus berani menusuk depan, sedangkan Sabar Reza mesti sabar meracik rally panjang sebelum menutup poin dengan pukulan tegas. Satu kemenangan atas unggulan teratas akan mengguncang peta persaingan, dan media internasional pasti langsung menyorot kebangkitan kekuatan Indonesia. Sebaliknya, satu kekalahan tipis pun bisa jadi alarm berharga selama evaluasi dilakukan jujur dan detail teknis segera diperbaiki. Apapun hasilnya, undian ini sudah menciptakan drama besar, rivalitas lintas negara, tekanan psikologis, dan peluang kejutan yang sama-sama nyata. Jadi jangan berkedip, karena All England 2026 bisa membuka kisah heroik Indonesia atau babak paling kejam yang sulit dilupakan. Starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling, got lust for change, I just